Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan-Mu ku dimampukan selalu. Segala perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang membukan selalu. Firman-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan firman-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada firman-Mu yang menjadi kekuatanku. Firman-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Firman-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Engkau hidup dalamku.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hidup yang Kau limpahkan. Terpujilah Engkau.
kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur pagi hari ini, karena kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hidup di antara kami. Engkau tinggal di antara kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Silakan Tuhan, Engkau berkata-kata lagi pagi hari ini. Kami merindukan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kasih Tuhan. Kami rindukan pikiran kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Salam, selamat pagi semuanya. Salam, selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Salam, selamat pagi semuanya.
Yang nge-sharing, silakan. Tian mau sharing? Nggak kedengaran ya? Oh, nggak di kamera tadi, makanya tangannya nggak kelihatan. Di studio, silakan. Buat. Ada? Oke. Ada perbedaan besar antara pekerjaan yang dilakukan di Israel dan pekerjaan zaman sekarang. Yahweh membimbing kehidupan orang Israel dan tidak begitu banyak hajaran dan penghakiman karena pada zaman itu manusia terlalu sedikit memahami dunia dan memiliki sedikit watak yang rusak. Jadi ibaratnya watak rusak manusia itu diizinkan dulu saudara berkembang gitu, bertumbuh dulu. Ya, makanya dikatakan pekerjaan zaman sekarang jauh lebih besar daripada pekerjaan zaman sebelumnya. Ya, karena pemahaman manusia pada waktu itu masih sedikit sekali tentang watak mereka yang rusak, watak manusia yang rusak. Pada waktu itu orang Israel menaati Yahweh secara mutlak. Ketika Dia memerintahkan mereka untuk membangun mezbah, mereka dengan segera membangun mezbah. Ketika Dia memerintahkan mereka mengenakan jubah para imam, mereka taat. Pada masa itu, Yahweh seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba dengan domba-domba mengikuti tuntunan sang gembala dan makan rumput di padang rumput. Yahweh membimbing hidup mereka, mengajar mereka dalam cara mereka makan, berpakaian, berlindung, dan bepergian. Itu bukan waktunya menunjukkan watak Tuhan. Jadi Tuhan masih membuat perbedaan gitu. Jadi Tuhan memilih satu bangsa, ya, memilih satu bangsa itu lalu menggembalakan mereka, diajar mereka. Dan tentu saudara, Tuhan harus mengatakan di antara orang pilihannya itu juga, di antara bangsa pilihannya itu, mereka juga tentu dibuat perbedaan gitu. Dia kasih firman untuk memisahkan mereka gitu, satu dengan yang lain juga. Ya, yang taat kepada Musa dan memberontak kepada Musa. Kalau kita lihat model pemilihan Tuhan gitu,
Pertama-tama Saul, lalu datang Daud. Selanjutnya sudah biarkan lagi. Ya, setelah masuk kerajaan damai gitu. Nah, mulai banyak belajar. Salomo menuliskan kitab-kitab hikmat gitu. Nah, namun setelah dia hancurlah, terbagi dua lah kerajaan itu, saudara. Nah, itu polanya ya, saudara perhatikan. Lalu ada zaman juga di mana namanya zaman tidak ada firman gitu. Sebelumnya juga begitu kan, di zaman hakim-hakim tidak ada firman, di zaman Imam Eli gitu ya, tidak ada firman gitu. Lalu datanglah Samuel bawa firman gitu kan. Dan selanjutnya dia hidup selama zaman Samuel sampai akhirnya orang Israel minta raja. Samuel dia tahu, aduh, sampai dia itu apa ya, dia pergi setelah bangsa Israel mempunyai raja gitu, lalu dia pergi menyendiri gitu. Dia sedih sekali, apalagi ketika belakangan Saul itu mulai tidak taat sama Yahweh gitu kan. Lalu dia sedih sekali gitu. Dia sendirian gitu ya. Sampai Tuhan datang lagi sama dia, kenapa kamu sedih gitu. Bersemangatlah, pergilah, karena aku telah memilih seseorang untuk menggantikan dia. Wah, dia pergi ke keluarga Isai. Oke, kira-kira setelah itu kan datanglah Daud. Modelnya seperti itu, saudara. Nah, juga sebetulnya zaman gereja mula-mula gitu. Wah, kalau saudara lihat, saudara, itu mereka harus mutlak mengasihi Tuhan juga. Ingat awal-awal, saudara, mati, saudara. Banyak di antara mereka, saudara, yang harus mengalami kematian gitu. Kematian yang mendadak gitu. Ya. Nah, saudara, terus berlanjut sebetulnya polanya ya tidak jauh beda dari situ. Apa tujuannya, saudara? Karena memang dia menuntun umat manusia itu. Manusia itu harus belajar. Tahukah saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, entah di kelompok manapun mereka, mau di agama apapun mereka, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan gitu. Jadi ketika firman Tuhan datang, saudara, kepada murid-murid gitu ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, katanya. Beritakanlah Injil. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, yang membuat jadi keliru adalah bahwa manusia selanjutnya itu telah mengambil inisiatif sendiri gitu. Tidak lagi menunggu Tuhan gitu. Ya, tidak lagi dengan sabar mau diajar oleh Tuhan. Sehingga terus berlanjut seperti itu. Nah, itu sebabnya, saudara, pada masa sekarang ini, saudara perhatikan ya. Dia tidak lagi sebetulnya dengan pekerjaan Tuhan yang sekarang. Sebetulnya kita mesti harus tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja. Firman-Lah yang bekerja. Bagian kita itu adalah mendengarkan gitu. Kita harus sabar mendengarkan. Kita nggak sibuk pergi ke sana kemari. Iya. Kalau Tuhan mau pergi, maka sekarang ini, saudara, dia itu
mulai menunjukkan kepada kita gitu. Menunjukkan secara perlahan. Jadi kalau boleh kita katakan inti daripada pekerjaannya masa sekarang ini adalah penaklukan gitu. Kalau kita tidak benar-benar duduk di kaki Tuhan, belajar ditaklukkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan itu yang sesungguhnya. Padahal itu tujuannya. Makanya kan dikatakan, kalau kita lihat bagaimana mereka dituntun, kan Yahweh itu juga nyata sekali kepada mereka. Di zaman Samuel juga, mereka itu benar-benar saudara dipimpin oleh firman, saudara. Makanya dulu mereka belum punya Alkitab, saudara. Belum. Yang ada adalah beberapa kata yang diucapkan oleh Yahweh dan disampaikan lagi melalui nabi-nabinya, melalui para imam, melalui orang-orang yang dipilihnya gitu. Di zaman itu saudara, zaman dimana para nabi itu begitu buka mulutnya, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu nyata sekali bagi mereka. Nyata. Tetapi saudara, yang mereka tidak bisa ikuti adalah perkembangan firman Tuhan. Itu sebetulnya. Jadi karena adanya kitab nabi-nabi dan kitab Taurat, nah itulah yang mereka pakai. Jadi barometer firman yang selanjutnya. Gitu. Jadi mereka itu kayak ini loh saudara. Kayak mencoba mengurut-urutkan. Lalu mereka menyimpulkan Tuhan itu seperti ini atau seperti itu. Gitu. Seperti itu saudara. Jadi mereka sangat ketat sekali. Bahkan sampai mereka itu menyebut kalau orang itu sangat fasih dengan Taurat dan melakukan segala apa yang diperintahkan Taurat, maka mereka menjulukinya sebagai orang Farisi. Jadi kalau mereka melihat asal usul mereka, lalu orang tua mereka, jadi para orang tua mereka itu benar-benar ingin mentaati Taurat. Karena mereka tahu kalau mereka melakukan Taurat, mereka akan hidup olehnya, mereka akan diberkati, mereka akan masuk surga. Kira-kira kayak gitu. Kehidupan yang lebih baik. Kalau mereka belajar terus, saudara. Kan setiap orang kan pada akhirnya ketika melihat orang mati dan pada akhirnya mereka akan mati, kan diam-diam saudara mereka belajar tentang kehidupan gitu. Iya, dari situ mereka simpan dalam hati mereka, sebetulnya kami ini kalau mati kemana sih gitu. Semua ini sudah dari dulu seperti itu sudah. Jadi apalagi ada kitab sejarah gitu kan. Mereka menuliskan sejarah-sejarah kehidupan mereka. Maka manusia-manusia selanjutnya akan belajar dari sejarah itu. Nah, kira-kira seperti itulah pola manusia mengikuti Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang, saudara ya, menjadi manusia pertama kali, maka Tuhan mulai menjelaskan hal-hal yang baru gitu. Apalagi dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus gitu. Ketika dia bicara seperti itu, kenapa dia katakan yang akan diutus Bapa dalam namaku katanya? Supaya apa?
supaya para murid-murid itu, para pengikut Tuhan itu, pengikut jalan yang lurus itu, jalan kebenaran itu, mereka itu tidak dibingungkan oleh manifestasi liar daripada roh-roh gitu. Makanya dikatakan diutus Bapa dalam namaku. Karena saudara di zaman sebelum Yesus itu ya sudah banyak tukang sihir juga. Sudah banyak yang dipimpin oleh roh dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di zaman kita dulu saudara, ya kita di zaman RTM dulu saudara, wah itu banyak yang liar gitu sebetulnya. Menganggap Tuhan itu kayak apa ya? Ya di zaman dulu pemahaman kita bisa begitu. Jadi Roh Kudus itu sebagai satu sosok gitu. Apalagi ketika Tuhan katakan seorang penolong yang lain gitu. Lalu mereka menerjemahkan kata penolong itu dengan bahasa-bahasa manusia. Lalu dianalogikan sebagai seorang perempuan, sebagai penolong. Hawa juga sebagai penolong yang sepadan. Gitu. Lalu diartikan itu penolong sebagai pembantu gitu. Sehingga harusnya Roh Kudus yang memimpin, ini malah Roh Kudus yang dipimpin, mengaturnya. Semua kan begitu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan diutus Bapa di dalam namaku. Jadi Tuhan juga konsisten. Sampai setelah masa dia cukup singkat kan. Selanjutnya saudara, mereka juga mengalami penampakan Tuhan secara fisik. Untuk meneguhkan kalau Yesus sudah bangkit. Untuk meneguhkan bahwa perjalanan Yesus itu nantinya itu akan diikuti oleh para murid-murid saudara. Makanya kan Tuhan bilang, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kan harusnya kan akal kita itu mengatakan begini, tubuh Tuhan kan itu benar-benar diubahkan dia. Benar-benar dibangkitkan. Benar-benar naik ke sorga kan. Gitu. Itu kan masih misteri pada waktu itu saudara. Tapi Tuhan bilang, sebagaimana dia naik, seperti itu dia juga turun. Gitu. Lalu mereka coba menyelidiki. Mereka menunggu-nunggu, siapa nanti? Mereka menunggu-nunggu, bagaimana nanti? Makanya harus lewat dulu, kira-kira 2000 tahun. Sekarang kan pengajaran tentang pengangkatan lama-lama kan sudah memudar. Bayangkan saudara bagaimana sabarnya Tuhan mengasuh cara berpikir para pengikutnya sampai 2000 tahun. Sampai akhirnya mereka yang merindukan pengangkatan sudah pada mati. Lalu mereka mulai berpikir, pengangkatan itu ternyata mati juga bisa pengangkatan. Gitu. Iya. Tapi apakah begitu? Tentu tidak. Sekali lagi dibiarkan saudara pengertiannya
manusia itu berkembang dulu gitu. Sampai dengan sekarang ketika dia mengucapkan banyak sekali firman, saudara. Wah, wawasan kita itu makin lama makin luas. Sekarang bagi kita, Tuhan itu bukan sekedar satu pribadi. Nggak ada yang bisa menampung dia harusnya. Nggak ada. Kalau Paulus mengatakan menampung seluruh kepenuhan Allah, Yesus tidak mengatakan begitu. Ya, Bapakku lebih besar daripada aku. Makanya dia mengatakan, aku tidak tahu. Seandainya bahwa benar-benar Yesus itu adalah Allah itu, tentu kan dia tahu semuanya. Kenapa dia mengatakan Bapakku yang tahu? Kenapa dia mengatakan bahwa kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia merasa ada yang meninggalkan dia? Bagaimana kalau Allah itu sendiri mengatakan siapa yang meninggalkan dia? Siapa yang meninggalkan Allah itu? Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Makna daripada setiap perkataan Tuhan itu, saudara, tidak boleh diartikan secara membabi buta oleh manusia. Iya. Makanya ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapankah itu terjadi? Katanya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya itu. Anak pun tidak tahu, tidak ada yang tahu selain daripada Bapa. Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Lalu sekarang firman Tuhan katakan, sebetulnya nggak ada tuh istilah Bapa dan Anak. Kalau orang-orang yang taat kepada Alkitab, itu pasti akan menyerang orang itu. Kamu sesat. Firman Tuhan bilang begini. Nah, Yesus pun dulu dikatakan sesat karena dia mengatakan dirinya anak Allah. Lalu Tuhan Yesus ajarin juga. Kenapa dulu Yahweh mengatakan kepada Musa kalau dia Allah? Sementara kan Taurat mana bisa dibatalkan? Oh, itu lain. Maksudnya tidak begitu. Kamu ini terlalu ribet. Kamu tahu nggak? Setiap perkataan Tuhan itu pasti. Makanya berikutnya Tuhan mengatakan hati-hati dengan perkataan. Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya untuk kata-katanya. Tapi apakah dengan seperti itu lalu kita itu saking berjaga-jaganya, saking kita sampai kita tidak berani bicara? Kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Dia diam. Tuhan murka kan? Ketika beritanya sekarang Tuhan sudah datang, lalu kita masih sama keadaan kita seperti dulu. Bingung gitu. Berarti kan kita sedang tidak berpakaian pesta. Ya. Nah, jadi lihat ya polanya. Kita mesti belajar. Kalau dikatakan ini diajarkan kepada kita, saudara, kita mendengarkan firman ini, kalau kita dipilih bisa mendengarkan ini dengan tekun, gitu. Maka kita diberikan anugerah untuk mengenal Dia lebih baik, ya.
Ya. Cara mereka makan, berpakaian, berlindung, dan bepergian. Itu bukan waktunya menunjukkan watak Tuhan. Karena umat manusia pada waktu itu baru lahir. Tidak banyak pemberontak dan penentang. Tidak banyak kekotoran di antara umat manusia. Sehingga orang tidak dapat bertindak sebagai kontras bagi watak Tuhan. Nggak bisa. Nah, sebetulnya ketika Tuhan berfirman, kamulah kontras. Sebetulnya kan karena dia itu memandang manusia itu kan sebetulnya satu gitu. Sementara manusia itu ketika dia itu dipilih Tuhan, dia jadi mengeksklusifkan dirinya. Jadi dia itu menganggap kalau dia pilihan dia harus begini, dia harus begitu. Jadi ketika melihat orang berdosa, maka dia akan menghakimi. Sementara Tuhan berfirman itu kepada mereka. Kalau dia tidak mengatakan kontras, berarti gak bisa dong dia berfirman nantinya. Gak bisa keluar semua kata-kata itu, saudara. Gak bisa. Siapa tandemnya? Apa dasar dia untuk berfirman? Kalau tidak ada kontrasnya. Itu sebetulnya, saudara, yang membingungkan orang-orang pada waktu itu, saudara. Tapi ada juga orang yang udah dengerin aja. Karena apa? Karena dia itu menempatkan dirinya sebagai bukan orang penting gitu loh. Sementara si kontras ini telah menganggap dirinya penting. Telah menganggap dirinya itu mencapai sesuatu gitu loh. Dia pikir kalau dia sudah meninggalkan segala sesuatu, dia pikir Tuhan harus membalasnya. Itu loh masalahnya. Jadi ketika Tuhan membalasnya dengan kata-kata kontras, dia gak terima. Apa masalahnya? Statusnya terlalu tinggi. Gitu. Itu masalah kita. Iya. Saudara pikir gampang, saudara, menghancurkan status seorang gembala? Saudara pikir gampang? Status seorang hamba Tuhan? Saudara pikir gampang? Bayangkan, sudah berapa tahun sejak kita buka pelayanan ini, saudara? Coba lihat. 16 tahun. Waduh. Kalau ini, saudara, 4.000 tahun. Masa Yahweh memimpin orang Israel sudah 4.000 tahun. Bagaimana pula ini? Dia beralih ke zaman kasih karunia. Wah, 2000 tahun. Saudara, tidak dihitung dari zaman Adam ke zamannya Musa. Tidak dihitung gitu. Yang dihitung dari zaman mereka mulai dipimpin oleh Yahweh, dipimpin oleh Taurat. Selanjutnya 2000 tahun. 2000 tahun. Jadi sudah 6.000 tahun. Jadi menurut
perkataannya Petrus. 1 hari 1000 tahun. Ketika dia mengatakan itu, maka itu langsung jadi. Itu pola pikirnya. Tetapi mengenai detailnya, itu hanya untuk mengatakan bahwa kita sudah sampai di masa di mana Tuhan menyatakan, ini loh aku yang sesungguhnya. Sudah melewati, harus melewati dulu saudara. Iya, itu kan kita lihat. Lihat berapa lama sudah kita menunggu kemerdekaan yang seutuhnya dari bangsa kita. Waduh, tiap hari kita mendengarkan di mana keserakahan manusia itu sudah sangat nyata. Ya. Nah, lihat. Melalui orang-orang yang berasal dari negeri yang kotorlah kekudusan Tuhan ditunjukkan pada zaman sekarang. Dia menggunakan kekotoran yang diperlihatkan orang-orang dari negeri kotor ini, dan dia menghakimi, dan dengan demikian siapa dirinya disingkapkan di tengah-tengah penghakiman. Mengapa dia menghakimi? Dia mampu mengucapkan firman penghakiman karena dia membenci dosa. Kalau nggak dilihat dia dosa, malah bisa keluar saudara firman. Gitu loh saudara. Nggak bisa. Kalau tidak ada pemberontakan, tidak bisa keluar firman itu gitu loh. Makanya dia mengatakan, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Gitu loh. Tapi orang-orang Farisi dan para imam-imam dia mengatakan, oh dia itu sahabat para pendosa katanya kayak gitu. Mereka menganggap diri mereka nggak pendosa. Karena apa? Karena mereka taat, mematuhi orang tua mereka dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Mereka membayar kewajiban-kewajiban mereka. Setiap kali mereka melihat orang berdosa, mereka takut najis gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini kan satu perkataan yang kalau saudara ikuti polanya ini saudara ya. Ini benar-benar saudara memang di luar akal kita saudara. Kalau saudara ikutin pelajarannya ini saudara ya, positif, pelan-pelan. Kalau saudara bandingkan dengan dulu, memang sebetulnya Yesus juga mengajarkan sesuatu. Bayangkanlah bagaimana dia berfirman, tapi orang yang mendengarnya ditutup telinganya sama Tuhan. Iya. Jadi dia berfirman, kalau orang-orang Farisi tidak menentangnya, maka semua tidak akan keluar firman itu. Gak ada tandemnya soalnya. Gak keluar nanti semua firman itu. Bayangkan dia mengajar bukan supaya orang mengerti. Bayangkanlah kalau kira-kira misalnya saya. Ketika sudah berbicara kebenaran malah orang meninggalkan. Tentu kan saya yang melihat peristiwa itu. Oke, Tuhan bicaralah melalui saya. Saya tahu yang saya sampaikan ini firman Tuhan. Oke, lalu saudara mencueki firman Tuhan. Kira-kira apa yang akan saya katakan? Dasar kamu ini beban. Kamu begini, kamu tidak tahu kalau ini Tuhan. Pasti kan akan kayak gitu kan? Kenapa perkataan itu muncul?
Itu perlu saudara kita pelajari. Kira-kira seperti itu pengertiannya saudara. Lalu Tuhan ajar lagi saya gitu. Ketika saya menganggap perkataan itu ditujukan kepada saudara, bukan kepada saya, ya ajarnya lagi saya. Iya ya Tuhan. Ternyata itu untuk kami ya. Lanjut lagi hidup. Kadang saya jadi takut untuk bicara. Sama seperti saudara. Ketika dibilang sharing. Ya kan? Nanti takut salah. Kalau saudara nggak salah, nggak akan keluar firman Tuhan yang benar. Itu loh. Haleluya. Nanti kalau ditanya, terus gimana? Ya saya biasa aja Pak, gini. Aduh. Sudah sekian lama dengar firman Tuhan, masih kayak gitu aja ngomongnya. Yang Tuhan inginkan dari kita itu spontan. Apa adanya. Bukankah dengan saya bicara terus, saudara bisa menghakimi saya? Kemarin Bapak ngomong kayak gini, sekarang ngomong kayak gini. Walah. Ya kan? Saya bisa jadi sasaran tembak saudara kan? Sementara saya bilang, ayo bicara. Disinilah saudara kita itu boleh merasakan. Ketika saya terus sudah berbicara sama saudara, apa yang membuat saya bicara? Karena Tuhan. Iya kan? Saya pengen rasanya udahlah diam aja lah, nggak usah ngomong lagi lah. Oh berarti kamu nggak yakin ya? Oh aku sudah datang ya. Kenapa kamu masih berpikiran yang lama? Iya, sering sekali ketika aku bicara Tuhan, aku malu melihat diriku. Ya. Tapi saudara, dengan keberanian terus datang kepada Tuhan. Disitulah saudara, kita akan melihat Tuhan itu yang sesungguhnya. Jadi coba ambil kira-kira hikmatnya dari setiap firman Tuhan ini. Ambil hikmatnya. Jangan hanya mendengarkan aja gitu. Lihat caranya dia bicara itu saudara. Perhatikan. Nanti kalau saudara seperti itu saudara ya, maka ada saja pengertian-pengertian yang baru yang akan dikatakan Tuhan ketika saudara merenungkan firman Tuhan ini. Ya ikutin aja, jangan takut. Sebagaimana saudara lihat saya tidak takut membuka mulut saya. Iya. Tapi jadilah fleksibel. Jangan kaku gitu loh. Jangan langsung cepat-cepat mengatakan itu bukan Tuhan, tapi ini Tuhan. Ini zamannya Tuhan sedang hidup di antara kita. Satu kata itu saja saudara sebetulnya sudah cukup dalam sekali. Nggak habis-habis loh kita kalau kita itu mau mengartikan kedatangan Tuhan itu. Iya, ini zaman penyingkapan. Ini zaman terangnya, ini zaman Tuhan menampakkan wataknya yang sesungguhnya. Ini zaman Tuhan yang kudus itu menampilkan dirinya. Tapi bukan cara seperti dulu. Kalau cara seperti dulu udah mati. Udah mati kita semua. Sekelas Yohanes saja, murid yang sangat dikasihi Tuhan, itu seperti orang mati di hadapan kemuliaan Tuhan. Tapi kenapa perlu Yohanes mengalami itu? Karena di dalam pikirannya itu dia masih kagum
dengan nabi-nabi yang dulu gitu loh. Dia pengen sekali melihat sorga itu yang sesungguhnya, tahtanya Tuhan itu, pengen kali dia gitu loh. Dia juga mengingat dulu perkataan Tuhan Yesus, bagaimana nanti kalau kamu melihat anak manusia itu ada pada posisinya yang sesungguhnya gitu loh. Dia penasaran dengan perkataan itu. Maka Tuhan membuat situasi. Jadi buanglah ke Pulau Patmos kan. Disitulah dia mengalami peristiwa adikodrati. Tapi tentang firman itu Tuhan mengatakan nggak boleh ada yang menambahkan atau mengurangkan. Kalau enggak akan ditambahkan kutuk sama dia dan sebagainya. Kalau enggak akan dikurangi berkatnya. Maka orang dengan takut setelah itu. Orang menginterpretasikan. Tapi coba lihat saudara, lama-kelamaan kan pudar kan interpretasi. Kalau kita masih mendengarkan orang berbicara mengenai chip lah, berbicara mengenai angka 666 lah gitu kan. Rasanya saudara sekarang sudah ketawa gitu saudara. Iya kan? Tapi tahu nggak saudara, sampai hari ini saudara, mereka sangat yakin semua. Padahal saudara, mereka itu sebetulnya sudah menerimanya. Sudah menerima tanda itu. Sebetulnya sudah gitu. Tapi mereka saudara, nanti kalau kalian terima tanda itu, bayangan mereka itu dicap gimana lah gitu. Mereka tidak tahu saudara, apa tujuan daripada firman itu. Itu masalahnya saudara. Coba lah misalnya kalau kayak gini sekarang saudara. Kita kan jadi tahu, oh firman itu muncul ketika ada kontras ya. Ah gitu loh, harus punya pikiran kayak gitu. Jadi jangan punya pikiran kayak gitu. Berfirmanlah Tuhan. Lalu kita bayangkan, kita tunggu, kita dengarin. Oh ngomong apa dia gitu loh. Oh ngomong apa dia. Nggak ada masalah sama kita. Mau ngomong apa dia. Menemukan jalan buntu lah kita. Barulah ada firmannya gitu loh. Udah tenang. Lalu kita gelisah lagi. Kenapa gelisah hati? Itu loh maksudnya saudara. Kok kayak gitu Tuhan? Terus gimana dong kau mengatakan kami kudus? Iya. Kalau tidak ada jejak ketidaktaatan di dalam dirimu, mana bisa aku berfirman? Apa jejaknya itu? Jangan engkau memisahkan dirimu. Jangan menganggap engkau sudah kudus. Jangan engkau menganggap sudah mencapai sesuatu. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah mendapatkan aku. Ya kan? Karena kita eksklusif, saudara. Jadi ketika saudara kita mulai mendengarkan firman ini, saudara, disitulah secara diam-diam, saudara, kita itu mulai mendengarkan firman yang akhirnya bagi seluruh alam semesta. Itu saudara ada itunya saudara, kalau saudara ikutin ya tekniknya Tuhan ini berbicara. Itu benar-benar saudara, kata menggembalakan itu benar-benar saudara. Kata menuntun itu menuntun secara hati-hati. Hebat sekali.
Dimanapun engkau nggak pernah menemukan ini, saudara. Iya. Kalau engkau menemukan nanti suatu saat di tempat lain gitu, itu memang pekerjaan Tuhan, saudara. Iya. Hebat sekali. Iya. Disitulah kita benar-benar merasa bahwa kita ini manusia. Disitulah kita nggak pernah merasa diri kita lebih baik. Hanya Tuhan yang baik. Gitu loh saudara. Iya. Ketika orang membantah kita, ya kita mikir. Tapi ketika ada kita lihat orang, rasanya dia bertanya, sebetulnya gimana sih? Nah, kalau orang ngomong kayak gitu, ya janganlah tahan, bukalah mulutmu. Ketika orang dibawa kepadamu gitu loh, mereka bingung tentang Tuhan, janganlah tutup mulutmu, bukalah. Karena dengan engkau membuka mulutmu, disitulah engkau bersama dengan orang itu akan melihat Tuhan. Gitu loh. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau saudara nggak berani bicara, yang bicara itu aja, mulailah. Kalau engkau pernah sudah mulai, lanjutkanlah. Jangan takut. Waktu kita mengucapkan firman itulah, maka terbongkarlah diri kita gitu loh. Jadi jangan takut gitu loh. Jangan gembalakan dirimu, biar Tuhan yang menggembalakan dirimu. Tuhan yang sejati itu. Kalau Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan katakan aku sudah menebusmu, percayalah. Gak ada usaha dari dirimu supaya engkau layak untuk ditebus, gak ada. Justru karena engkau tidak layak, maka engkau ditebus. Justru karena engkau orang berdosa, maka engkau mendapatkan Tuhan. Gitu loh saudara. Gak boleh lagi kita bingung sama seperti Paulus bingung. Gak boleh. Jangan lagi menunggu nanti masuk surga itu sekarang. Engkau sudah memasuki kerajaan itu. Apa zaman kerajaan itu? Zaman pendisiplinan. Kalau engkau sudah lulus, berarti engkau sudah tidak di zaman pendisiplinan lagi kan? Gak di masa penghajaran lagi kan? Gak di masa penghakiman lagi. Terus kamu di mana? Di mana? Mau keluar dari situ, udah pergilah. Sementara Tuhan di sini lagi menghakimi manusia. Dulu kan kita pikir kalau dia emang hakimi gitu, wah sudahlah habislah selesai. Enggak gitu kali kata Tuhan. Lihatlah manusia ini tetap ada. Setelah kamu mati ada juga yang hidup lagi. Terus kamu ketika mati kemanalah kamu pergi? Itu loh. Apakah kita masih misalnya dalam pikiran kita ini Paulus masih seperti dulu? Petrus masih seperti dulu? Kan tidak kan? Kan mereka itu kan pada akhirnya kan belajar juga di kaki Tuhan kan? Kan pada akhirnya kan mereka mendengarkan firman Tuhan ini kan? Iyalah. Mereka kan makin lama makin mengerti apa hidup yang kekal kan. Umur mereka kalau mereka hidup sekarang masih 2000 tahun kan. Ya enggak. Tapi mengenai siapakah mereka, Tuhan mengatakan manusia sudah hidup 6000 tahun. Jadi walaupun umur saya 50 tahun, saya sudah hidup 6000 tahun. Itu pengertiannya. Ya kan? Nah kira-kira kayak gitu ya cara Tuhan berbicara ini. Coba ikuti saudara.
Sedangkan kamu, iya sudah berbeda ternyata kami ini sekarang ya. Gitu loh harus cara berpikirnya. Jangan mau kuno lagi gitu. Menggunakan misalnya ini chip lah, apalagi itu yang paling sering itu Illuminati lah gitu kan. Ketawain aja sudah. Itu udah berlalu. Kalau misalnya nonton apa kartun itu lihat mata satu gitu kan. Udahlah. Jangan mau diombang-ambingkan sudah. Boleh kalau orang sudah ngomong misalnya lagi elit global gitu, aduh. Mereka pun akan berlalu. Lalu elit global lain muncul. Oligarki. Akan muncul lagi berikutnya. Tapi lihat, firman Tuhan kata begini, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawa? Ya kan? Berarti cara pandang kita terhadap orang yang serakah itu, ya sudahlah. Cobalah kamu nikmati aja lah semuanya. Gimana? Kamu menemukan kebahagiaan enggak? Iya. Disitulah nanti saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun engkau pergi. Apapun situasi yang kau hadapi. Sudah. Engkau akan melihat Tuhan. Mengapa dia menghakimi? Dia mampu mengucapkan firman penghakiman karena dia membenci dosa. Kalau nggak ada itu kalau Tuhan itu nggak kudus, saudara, mana bisa dia itu membenci dosa? Karena dia kudus lah, makanya dia bisa membenci dosa. Kalau ada orang yang dilihat dia, jadi kalau kita itu menganggap rendah orang lain, maka Tuhan yang di dalam kita itu kayak marah kali sama kita. Begitu loh kira-kira maksudnya. Karena Tuhan itu rendah hati. Lalu kalau kita itu sombong, dihajar kita. Itu loh maksudnya. Ketika seseorang mendapatkan pengurapan dari Tuhan, saudara ya. Pengurapan itu kan pilihan, saudara. Untuk orang itu menyatakan Tuhan. Maka hajaran yang harus potensi untuk dia menjadi sombong itu tinggi sekali kan. Iya. Makanya ketika Nabi muda itu, ketika disuruh mau menyampaikan firman, ingat ya, jangan kamu singgah kemana-mana. Itu untuk menolong dia sebetulnya. Kalaupun kamu mau dijamu sama raja itu, jangan mau, cepat-cepat, sudah selesai kamu laksanakan tugasmu, pulang ya. Pertama-tama dia lolos, dia cepat-cepat. Enggak, Tuhan bilang sama gue gini gitu kan. Ketika raja memuji dia mau ngajak makan gitu kan. Iya, nanti kamu dipuji. Baiknya raja itu, baik. Dia merasa tertolong gitu. Cepat-cepat ya. Singgah dia, capek gitu kan. Dia lagi istirahat dia sebentar. Yang datang itu nabi tua yang datang. Kalau nabi tua ini sudah lama kali nggak mendengarkan firman Tuhan. Udah lama kali. Udah lama ya, nggak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ketika dilihat dia ada nabi muda, wah. Dia mau ini lagi mendengarkan perkataan dia, mendengarkan sharing. Karena dia tahu dari penampilannya itu si nabi tua, si nabi muda ini kan segan kan. Karena diajak,
Aduh, Tuhan bilang sama aku loh Pak, katanya. Gak bisa lah aku singgah di mana-mana loh. Lalu si Nabi Tua bilang, aku Nabi sama seperti kamu. Tadi malam, dia berbohong saudara. Iya, dia berbohong loh saudara. Coba lihat di situ saudara. Kalau saudara dari kacamatanya Tuhan ketika melihat keadaan itu, lalu saudara Tuhan di samping saudara gitu kan. Lagi kita melihat keadaan itu, lalu Tuhan di samping saudara. Oke, coba kira-kira apa yang dipikirkan Tuhan? Lihat ya bedamu dengan Tuhan ya. Kita manusia, dia Tuhan. Dari semua yang dikatakan dia dari awal itu, apa kira-kira Tuhan itu dalam hati, kan dia kan nggak bisa berubah. Apa yang kukatakan, nggak ada orang yang bisa melanggarnya gitu. Seandainya dia benar-benar mentaatinya, dia tidak akan mati. Tapi namanya masih Nabi muda. Sekarang kita bisa menghakimi si Nabi muda itu salah. Tapi apakah kita tidak mengalami sering sekali hal seperti itu? Iyalah, kita pasti mengalami. Jadi, walaupun dia salah di situ, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita boleh mengetahui watak Tuhan itu, gitu loh. Itu ceritanya kan? Kan ceritanya kan, bayangkan si Nabi tua ini udah gak pernah dengar lagi. Pasti ada kesalahan dia lah. Entah kesalahan apalah, pokoknya sudahlah. Dia mau beralih ke yang lain gitu loh. Karena si Nabi tua ini sudah cukup terkenal dia. Sudah dipanggil kemana-mana gitu loh. Nabi tua. Jadi saudara, dia berbohong. Kok bisa Nabi berbohong gitu kan? Yang anehnya, setelah dia selesai berbohong, melaksanakan tugasnya sebagai kontras, tiba-tiba begitu selesai makan, si Nabi muda itu tiba-tiba dia itu kepenuhan roh Tuhan. Maksudnya si Nabi tua itu tiba-tiba dia mengucapkan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan katanya. Aduh. Iya kan? Lihat keadaan itu. Kira-kira seperti itulah bagaimana semua firman ini bisa kita dengar. Polanya. Jadi bukan hanya firman yang tertulis ini. Firman yang kita hadapi setiap hari. Firman yang akan kita dengarkan ketika kita berhadapan dengan orang. Gitu loh saudara. Disitulah kita akan melihat kekudusan Tuhan itu. Gitulah saudara. Kita bisa merasakannya. Tapi ingat sekali lagi saudara. Ada firman yang mengatakan. Manusia tetaplah manusia. Dan Tuhan adalah Tuhan. Disitulah kita tahu diri. Kalau kita tahu diri. Disitulah kita akan bisa terus mendengarkan firman Tuhan. Tak terselami Tuhan itu saudara. Begitu luas. Kita gak boleh prediksi apa lagi akan mengucapkan dia. Di zaman berikutnya. Di generasi berikutnya. Bagaimana nanti dunia yang kita lihat ini. Dia berubah. Seiring dengan firman Tuhan. Iya. Maka ini katakan kan. Nanti agama-agama ini sudah gak ada lagi. Percayakah saudara? Mesti percaya. Kalau enggak nanti saya kan akan dituntut pertanggung jawab saya. Saya ngomong. Lah kalau misalnya. Apa sih? Tuntut. Tapi kalau saya misalnya dituntut. Lah. Saya kan cuma buka mulut Tuhan. Iya kan? Tapi kan memang kenyataannya begitu. Dalam firman Tuhan ini ada.
Lalu gimana lah kalau orang ini naik ke surga? Ketika orang yang menyampaikan firman ini, bagaimana kalau dia naik ke surga? Bagaimana lagi firman ini? Berhentikah firman ini? Bagaimana orang itu bisa datang ke sini? Bisakah orang itu datang ke sini, hidup bersama dengan kita? Enggak kan? Kita lah yang hidup bersama-sama. Tapi sekarang kita mendengarkan perkataan Tuhan hidup di antara kita. Gitu kan? Iya kan? Kalau orang ini pun diangkat juga ke sorga. Saudara yang tinggal juga kan mengalami Tuhan hidup di antara saudara kan? Betul nggak? Lihat saudara bagaimana Tuhan dengan sangat hati-hati membimbing umat manusia. Yang tadinya Tuhan itu kita nggak tahu keberadaannya, sekarang kita jadi tahu. Hati kita menjadi tenang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk perkataan-perkataan dan pengajaran. Terima kasih Tuhan. Oh, perkataan-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Buat kami memiliki hidup yang kekal. Pujilah Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin.